Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragi. Kasih dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua dimanapun berada. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menolong kami, sehingga kami semakin memahami dan mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Markus 13 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian, bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu gedung pencakar langit yang memiliki urutan ke-6 tertinggi di dunia, versi kata data adalah gedung WTC, yang sering disebut Menara Kembar di New York, Amerika Serikat. Tinggi bangunan ini mencapai 541,3 meter, yang terdiri dari 94 lantai. Bangunan yang menjulang tinggi, kokoh, dan indah itu pasti mengundang kekaguman banyak orang. Namun pada tanggal 11 September 2001, siapa yang menduga bahwa gedung yang megah dan kokoh itu rubuh dalam waktu beberapa jam? Keagungan dan keindahan bangunan itu berubah menjadi reruntuhan yang hancur berantakan. Tidak ada satu orang pun yang akan menduga itu, kalau bangunan itu akan mengalami kehancuran. Namun seperti yang kita tahu, kemegahan yang ada di dunia ini tidak akan bertahan selamanya. Jemaat Tuhan, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid bertanya kepada Yesus tentang kekagumannya melihat gedung-gedung yang kokoh dan megah itu. Gedung bait Allah yang dibangun Herodes itu merupakan salah satu keajaiban dunia. Bangunan itu dibangun mulai tahun 20 sampai dengan 19 sebelum Masehi. Dan pada masa Yesus, pembangunan gedung itu masih berlanjut. Gedung itu dibangun di puncak Gunung Moria. Landasan gedung itu sangat luas dan ada banyak batu-batu raksasa yang panjangnya sampai 12 meter. Tingginya lebih dari 3,5 meter dan lebarnya hampir 5,3
5 meter sebagai tembok penyangga. Bisa kita bayangkan ya. Dan batu-batu besar inilah yang membuat para murid dari Galilea itu terkagum-kagum. Bahkan wajah luar dari bait itu sendiri dilapisi dengan lempengan emas. Dan bila terkena sinar matahari akan memantulkan cahaya yang sangat silau. Gedung bait Allah ini juga merupakan puncak seni dan prestasi manusia pada waktu itu. Jemaat Tuhan, kemegahan yang disaksikan para murid ini membuat mereka kagum dan terkesan. Bahkan secara pikiran manusiawi kita, bisa saja gedung yang megah dan kokoh itu tidak akan runtuh. Bahkan bisa juga pemikiran ini timbul dari para murid. Namun betapa terkejutnya lah mereka ketika Yesus mengatakan tidak ada satu batu pun yang akan bertahan. Maka puluhan tahun setelah ini, gedung itu mengalami kehancuran. Dari hal ini kita memahami bahwa kebanggaan manusia dan kemuliaan duniawi, bahkan apa yang dibangun dengan kerja keras, menara-menara, gedung-gedung akan kembali menjadi debu. Tetapi kuasa Allah dari hari ke hari, waktu ke waktu, sekarang dan untuk selamanya akan tetap bertahan dan kekal adanya. Lalu kita lanjutkan kembali. Pada ayat 5 disebutkan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Melalui kalimat ini, Yesus ingin memberitahukan kepada murid bahwa sebelum hari-hari terakhir, para penyesat akan tampil. Kita akan diperhadapkan dengan kenyataan ada banyak hal di dunia ini yang akan membuat kita jauh dari kehidupan yang kekal itu. Ada banyak di dunia ini yang akan membuat kita lupa terhadap tujuan kita sebagai orang yang percaya. Dan jalan yang sulit akan mulai terbuka lebar, di mana orang Kristen akan dibenci. Pengajar-pengajar sesat akan mulai bermunculan. Mereka akan membangun doktrin yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Anugerah Allah diputarbalikkan menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan manusia untuk tetap bisa bernego dalam berbuat dosa gitu. Kebenaran Allah itu dikutak-atik agar apa? Agar sesuai dengan keinginan manusia. Waspadalah. Lalu pengajar sesat akan berupaya untuk menghasilkan suatu ajaran agama yang sesuai dengan keinginan dan kesenangan orang-orang, yang populer, menarik. Hal ini membuat kita lupa bahwa tugas kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, bukanlah untuk mengubah ajaran Kristus menjadi sesuai dengan keinginan manusia. Sebaliknya, tugas kita adalah membawa orang-orang untuk diubah menjadi serupa dengan ajaran Kristus. Jadi jangan dibolak-balik ya. Lalu pengajar sesat akan berupaya untuk menjadikan segala hal menjadi masuk akal. Hal ini membuat kita juga lupa bahwa manusia itu terbatas dan Allah tidak terbatas. Maka kita sebagai manusia yang terbatas tidak akan pernah dapat memahami Allah yang tidak terbatas itu secara penuh, utuh, dan sempurna. G.K. Chesterton mengatakan, hanya orang bodoh yang berusaha memasukkan sorga sepenuhnya ke dalam kepalanya. Ini sorga dimasukkan semuanya ke dalam kepalanya, itu orang bodoh katanya. Orang yang bijak tidak demikian. Orang bijak akan berusaha memasukkan kepalanya ke sorga, ke dalam sorga. Dengan kata lain memang, dalam puncak kecerdasan manusia sekalipun, kita harus ingat,
Selalu ada tempat bagi misteri terakhir dan hal-hal yang mustahil yang tidak bisa kita pahami dan mengerti dengan kecerdasan dan intelektual kita sebagai manusia. Selalu ada tempat untuk itu. Lalu dilanjutkan kembali ya pada ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Akan datang banyak orang yang memakai nama Tuhan untuk menyesatkan banyak orang, dan akan terdengar deru pedang, perang, atau kabar-kabar tentang perang. Ini juga akan terjadi di hari-hari terakhir yang tidak bisa dipastikan kapan waktunya. Ada banyak orang memakai nama Yesus namun tidak hidup di dalam Yesus. Nama Yesus digunakan sebagai topeng untuk menyesatkan banyak orang. Bahkan pada ayat 8 Yesus juga mengatakan, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan terjadi kelaparan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar apa yang disampaikan Yesus tentang khotbah akhir zaman. Topik mingguan yang disuguhkan untuk kita pada minggu ini adalah waspadalah, jangan sesat. Percaya atau tidak, sadar atau tidak, kehidupan ini bukan hanya sebuah pertandingan lari jarak pendek. Kehidupan ini bisa saja sebuah pertandingan lari maraton yang mengharuskan kita untuk ikut dalam perjuangan yang panjang. Perjuangan yang membutuhkan kemauan untuk bertahan sampai titik akhir yang sudah ditentukan oleh Allah. Bukan pada titik sesuai dengan kemauan kita, tidak. Tapi sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tentukan. Dr. Jeffrey mengatakan, saya telah melihat terlalu banyak orang yang jatuh pada putaran terakhir di perlombaannya gitu. Pada putaran terakhir di perlombaannya. Artinya memang gak sampai ke titik akhir ya. Orang sudah terlalu banyak jatuh. Jadi hal ini menjelaskan kepada kita, ternyata hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya lah yang akan selamat. Ingat, hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya lah yang akan selamat. Sampai kepada titik akhir. Saat kita sudah berdiri dengan setia, bertahan tetap beriman kepada Tuhan sampai pada titik akhir, kita akan menerima keselamatan itu. Maka pada saat ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita semua, dimanapun berada, untuk tetap waspada. Sebab tempat kita hidup sering sekali mengharuskan kita untuk memilih antara dua jalan. Yang pertama, jalan yang sulit namun benar. Yang kedua, jalan yang nikmat namun sesat. Nah, kita sering terjebak di jalan yang sesat ini. Nikmat kan, tapi sesat. Kenapa kita sering terjebak di jalan yang nikmat tapi sesat ini? Karena kenyataan dan faktanya tidak semua orang sanggup bertahan dalam kesulitan. Padahal Tuhan sudah katakan, kesulitan itu akan menjadi berkat kalau kita bisa bertahan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waspadalah dan berjaga-jagalah, supaya kita tidak memberhalakan segala sesuatu yang terlihat megah dan kokoh. Mari kita ingat kembali, segala hal di bumi ini, semegah dan sekokoh apapun itu, pasti akan memiliki akhir. Pasti akan berlalu. Pasti akan ada masanya. Ya, sama halnya juga dengan manusia. Manusia sehebat apapun dia, memiliki intelektual yang hebat, memiliki parsauran luar biasa. Ya, pada suatu waktu semua itu akan berakhir, akan berlalu, akan ada masanya. Maka jangan sesat. Jangan menggantungkan segala sesuatu pada hal yang terlihat mewah, megah. Pada manusia yang hebat, jangan sesat. Mari tetap
menaruh iman percaya kita kepada Allah yang benar, kepada Allah yang adalah Alfa dan Omega itu. Waspadalah dan berjaga-jagalah untuk tetap memegang teguh anugerah keselamatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Ulang ganggang darngos. Sebentar dipegang, sebentar dilepaskan. Atau dipegang tapi gak kuat gitu. Kita harus berpegang teguh pada iman percaya kita. Anugerah keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Sebab kalau kita gak pegang teguh itu, akan ada banyak pengajar-pengajar sesat yang menawarkan keselamatan dibungkus dengan segala sesuatu yang indah, yang nikmat. Namun ternyata itu membawa ke dalam kesesatan. Mereka memakai nama Tuhan untuk kepentingan dan kesenangan pribadi. Mereka membawa nama Tuhan untuk memperoleh penghormatan dunia. Bahkan mereka mengaku diri mereka adalah Tuhan. Ini sangat miris sekali. Jika kita tidak teguh pada iman kita, pada firman Tuhan, tidak teguh memegang kebenaran itu, ya kita bisa saja sesat ya. Maka waspada dan berjaga-jagalah. Ini juga penting. Agar keberadaan kita sebagai orang yang percaya tidak membawa orang lain ke jalan yang sesat. Bahkan kehidupan kita tidak menyesatkan orang lain. Tetapi keberadaan kita sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang beriman, membawa orang yang tersesat kepada jalan yang benar. Mari tetap menjadi saksi Kristus, membawa kebenaran, hidup di dalam terang ilahi. Semangat beriman untuk kita semua. Salam juang di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan selalu setia mengingatkan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman pada saat ini. Kiranya Tuhan yang selalu menguatkan mereka. Iman percaya mereka tetap tertuju kepada Allah. Sehingga ketika ada banyak hal yang menyesatkan kami sadar bahwa hanya Tuhanlah jawaban dalam hidup ini. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup dan mampu memberikan keselamatan itu dalam hidup kami. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sedang bergumul pada saat ini. Mereka berjuang dalam perekonomian. Mereka yang merindukan keturunan. Mereka yang merindukan keluarga damai sejahtera. Bahkan mereka yang sedang mengalami konflik rumah tangga. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk bisa melewati semuanya. Untuk tetap bisa menghadirkan Tuhan, mengasihi Tuhan seberapa berat pun kesulitan yang mereka hadapi. Sehingga mereka tidak menukar kesulitan itu dengan nikmat dunia yang menyesatkan. Terima kasih Bapak, ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Tetap semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.